Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Berjumpa lagi dengan saya Kiki. Di kesempatan kali ini saya akan membahas lebih ke arah peruntungan zodiak Gemini di tahun 2022 terkait aspek asmara, karir, keuangan, dan kesehatan. Nah, sebelum saya menjelaskan tiap aspek tersebut, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube terkait video yang saya upload. Seperti itu ya. Langsung saja yuk kita bahas. Untuk asmara saya mulai dahulu ya. Dari Gemini yang masih single, kira-kira peruntungannya di tahun 2022 ini ada apa ya? Nah, yang pertama ada tulisan free yourself, lalu deception, lalu di sini ada love yourself first. Oke, saya sepertinya tahu ini arahnya kemana, tapi biar objektif saya akan pakai kartu lagi untuk melihat secara detail ya, terkait kalian yang masih single ada apa sih. Oke, jadi ini kalau saya lihat ya, ini kan ada kartu Feel Yourself, terus ada Wheel of Fortune. Nah, di sini lebih ke arah kamu sepertinya ada rasa trauma, ketakutan, atau bisa dibilang kamu sebenarnya pingin menemukan cinta yang baru ya Gemini. Cuman ada rasa takut dimana kayak aku nggak mau ngalamin rasa sakit yang dulu pernah aku alami. Sebenarnya aku mau terbuka, mau melihat, tetapi problemnya tanpa kamu sadari ternyata masih ada ketakutan. Itu di situ yang saya lihat di sini. Ketakutan ketika menerima cinta yang baru. Jadi kayak kalau misalnya kamu lagi di rumah ya, mau menerima orang baru, kamu sebenarnya udah siap untuk menerima orang yang baru. Cuman terkadang kayak khawatir lah, namanya orang pasti ada khawatir. Nanti kayak dulu nggak ya, kayak hubunganku yang sebelumnya nggak ya, padahal orangnya berbeda. Di sini kalau saya lihat maaf, batuk. Nah, di sini padahal orangnya berbeda. Jadi ada rasa ketakutan tanpa kamu sadari. Lalu di sini ada deception. Deception ini mungkin di sini lebih ke arah gini. Ilusi. Ilusi dari ketakutan, dari pikiran. Padahal orang yang datang ke dalam hidupmu saat ini bisa dibilang orangnya serius. Namun di sini kamu melihat kayak enggak, takut gitu, seperti itu. Pokoknya ada berbagai macam hal yang membuat kamu jadi takut dan ragu. Itu yang saya lihat yang single untuk membuka pintu. Soalnya di sini saya lihat Edge of Sword-nya dan The Moon itu lebih kayak ke arah kamu sebenarnya tahu dia baik, cuman rasa kekhawatiran ini kayak berlebihan atau menghantui rasa takut itu. Itu yang saya lihat di sini dari kartu Deception, Ace of Swords, dan The Moon di sini. Jadi seakan-akan kayak oh God, tapi aku takut. Jadi kayak ada tapi-tapinya. Jadi kalau saya lihat di sini arahnya adalah kamu untuk nanti runtuhkan rasa takut tersebut. Dengan cara apa? Di sini saya lihat kamu nanti yang single akan ada titik poin di mana mau nggak mau kamu harus mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Itu yang saya lihat di sini. Dengan artian kayak sebelum kamu memberikan rasa cintamu kepada orang lain, cobalah untuk sayangi diri kamu sendiri dulu. Dengan cara self love. Self love itu ada banyak. Dengan tidak membiarkan kita disakiti terus menerus dengan rasa sakit. Ya, caranya gimana kalau misalnya kakak nanya saya untuk jangan seperti ini dan self love? Sebetulnya itu balik lagi dari kita untuk coba gali lebih dalam. Kamu tuh takut itu kenapa? Rasa sakitnya ini memang terkadang memang butuh bantuan orang lain untuk mengetahuinya ya. Seperti itu. Selain
seperti itu. Karena di sini saya melihat ada trauma-trauma. Makanya kalau kamu sampai benar-benar pusing atau bingung, tidak ada salahnya kalau kamu ingin mencari bantuan dari orang yang memang benar-benar profesional pada bidangnya, seperti itu. Atau cari teman yang bisa membantumu, atau orang yang paham, seperti itu. Selain itu, di sini lakukanlah self love untuk diri kamu. Jadi kayak jangan cari keluar untuk menghibur diri kamu, atau istilah kata gini, jangan menempatkan kebahagiaan agar kamu dibahagiakan orang lain dulu. Salah. Yang ada, bahagiakanlah diri kamu sendiri terlebih dahulu. Itu yang saya lihat di sini. Kartu The Tower, Love Yourself First-nya, sama Ace of Wands. Jadi ya, self love itu kayak gimana sih Kak? Contohnya nih, kamu lapar, perut kamu lapar, berarti kan kamu bikin masakan yang 4 sehat 5 sempurna untuk diri kamu. Dengan kamu membuat makanan 4 sehat 5 sempurna, ya artinya kamu sudah menunjukkan kepada diri kamu bahwa ya, ini loh cara aku untuk menunjukkan rasa cinta ke diri aku. Atau kalau kamu capek, istirahat, lelah, istirahat, kayak gitu salah satunya. Jadi kalau misalnya udah overthinking masalah perasaan, taruh dulu itu di samping, lalu fokus dulu yang lain. Itu yang saya lihat di sini. Kamu seperti kayak lagi berombang-ambing di situ untuk Gemini di tahun 2022. Itu yang saya lihat di sini. Jadi ya, tahun ini memang sepertinya kamu diajarkan untuk bagaimana caranya care untuk ke diri kamu sendiri terlebih dahulu, sebelum siap menerima cinta dari orang lain, atau sebelum orang lain itu datang kepada diri kamu, seperti itu ya. Itu yang saya lihat di sini. Oke, itu untuk kalian yang masih single ya. Lalu berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan ya, Gemini, di tahun 2022 peruntungannya bagaimana? Di sini ada kartu romantic feeling, lalu true love, wow. Lalu berikutnya di sini ada healing family issue. Cukup unik kombinasinya. Nah, kalau saya lihat di sini, kenapa semuanya terjadi di sini? Saya tarikin kartu dulu ya, sebentar. Oke. Jadi untuk kalian yang sudah berpasangan, sepertinya entah di tahun sebelumnya atau di tahun ini di 2022, sepertinya kamu akan ada kondisi di mana kayak mungkin pertentangan sama pasangan kamu ya, beda pendapat atau beda pandangan seperti itu terhadap suatu hal yang sedang kamu kerjakan dan jalani. Tapi intinya beda, ada komunikasi lah, gangguan di komunikasi. Tapi bukan berarti di situ tidak bisa terselesaikan, karena di sini saya lihat karena tingkat kompromi satu sama lain dan tetap ingin mencoba untuk mendengarkan satu sama lain. Di sini masalah tersebut tidak akan berlarut-larut kok. Saya lihat nanti akan terselesaikan juga selama kalian menunjukkan sebenarnya, ingat komitmen kalian itu di awal apa, tujuan kalian mengatakan itu apa, perasaannya apa. Dengarkanlah inian dari pasangan, atau kamu ungkapkanlah, jangan pendam ya apa yang ingin kamu sampaikan dan katakan. Itu yang saya lihat di sini, karena sepertinya lebih ke arah perbedaan komunikasi, sehingga apa yang ingin disampaikan dari hati itu terkadang jadi miskomunikasi. Itu yang saya lihat di sini. Beberapa di antara kalian yang Gemini di tahun lalu, memang ada beberapa di antara kalian menghadapi masalah yang cukup rumit ya kalau saya lihat di sini. Maka di tahun 2022 saya lihat energinya lebih ke arah healing family issue di sini. Jadi kayak pelan-pelan kondisi hubungan rumah tangga kalian atau dengan pasangan ini pelan-pelan mulai membaik, seperti itu.
Jadi itu yang saya lihat di sini. Jadi kamu tidak perlu merasa sendiri. Kamu bisa ajak dia untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini, masalah keluarga bersama-sama. Itu yang saya lihat di sini. Artinya, ya. Oke, ini untuk arah asmara ya. Kalau yang saya lihat di sini. Lalu berikutnya saya akan membahas di bagian karir ya, dengan keuangan habis ini. Nah, untuk karir dan keuangan Gemini di tahun 2022 bagaimana? Sebentar, saya akan bukakan dulu. Ini adalah untuk karir ya. Untuk karir kamu sepertinya akan ada perkembangan ya. Namun di sini apabila kamu ada ide, sebaiknya langsung dieksekusi dan hati-hati pada siapa kamu membicarakan ide tersebut. Soalnya di sini ada indikasi di mana orang lain atau pihak lain atau partner atau kamu cari investor, ini hati-hati. Jangan semuanya kamu kasih tahu dulu semuanya atau lihat-lihat apakah ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kenapa? Karena di sini saya melihat ada potensi kecurangan. Mungkin ide kamu diambil, bisa juga. Tapi overall saya lihat bagus di sini karena dengan kamu lebih jeli siapa yang bisa kamu pilih, orang yang diajak bekerja sama. Di sini saya lihat kamu mulai oke di bisnisnya. Jadi kayak apapun yang sedang kamu rencanakan, selama kamu menuangkan hal tersebut ke tindakan nyata, di sini kamu akan menemukan partner kerja yang sangat oke. Itu yang saya lihat di sini. Sehingga perkembangan bisnis atau pekerjaan kamu itu, karir kamu semakin naik. Jadi kayak misalnya tahun-tahun sebelumnya selama musim Covid kondisinya sedang tidak stabil, maka di tahun 2022 kondisi kalian mulai membaik dari yang sebelumnya terpuruk. Itu yang saya lihat di sini. Jadi banyak kesempatan baru yang terbuka, banyak orang-orang yang minta partnership dengan kalian Gemini. Itu yang saya lihat di sini. Karena ide-ide atau kerja keras kalian ini dilihat oleh partner ini juga oke. Itu yang saya lihat. Untuk pekerjaan ya semakin bagus ini potensinya. Selain itu dari segi keuangan di sini sebetulnya saya lihat membaik sih. Cuman di sini beberapa di antara kalian ada yang memang masih mesti membayar kayak hutang-hutang di tahun lalu atau sebelumnya. Cuman di sini kamu akan mendapatkan sumber pemasukan yang luar biasa, rezeki di mana kayak kamu sepertinya akan mendapatkan sumber keuangan yang baru, di mana dari sumber uang tersebut semua yang sebelumnya tidak terpenuhi jadi terpenuhi. Selain itu bahkan uang kalian masih ada sisa untuk mungkin membuka usaha baru atau apapun yang sedang kamu pikirkan. Itu yang saya lihat di sini. Opsinya uangnya mau kamu investasikan kemana saja ini bisa. Cuman yaitu uangnya hati-hati. Ini masih ada kaitannya dengan karir ya. Hati-hati dengan siapa kamu berbicara. Jadi mesti pilah-pilah lagi mana orang yang tepat ya. Untuk keuangan juga sebenarnya sini oke, malah bisa membantu sesama. Itu yang saya lihat di sini ya. Jadi di sini ada juga lebih ke arah keuangan kamu ini ditunjukkan dengan seberapa besar juga kamu bekerja keras dan bekerja secara cermat. Itu yang saya lihat dari kartu Five of Swords seperti itu. Mungkin beberapa di antara kalian akan ada mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jadi kayak nggak diterduga-duga. Itu yang saya lihat di sini. Cuman ya itu yang tadi saya bilang, beberapa di antara kalian memang ada yang mesti pemasukan banyak, pengeluaran banyak, karena kayak mesti menyeimbangkan atau membayar utang-utang atau membayar untuk kebutuhan yang lain dulu. Tapi nanti pertengahan tahun hingga akhir tahun, tenang aja, itu keuangan mulai lebih stabil. Itu yang saya lihat untuk Gemini dari karir dan keuangan di tahun 2022. Lalu berikutnya untuk dari segi kesehatan ya. Nah, kalau dari kesehatan di sini
ada Dominion ya, Emperor, dan The Fool. Kalau untuk kesehatan, kalau keluar kartu The Fool ini kamu harus hati-hati terkait apa ya namanya, kebiasaan-kebiasaan. Oke, kalau dari kesehatan jadi gini. Oke, berarti ini yang perlu dihati-hati, makanya muncul The Fool. Jadi gini, untuk kesehatan, kamu sepertinya sudah aware apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Yang penting di sini kamu lebih perlu banyak gerak lagi. Beberapa di antara kalian ada yang kangen ingin jalan-jalan ke alam. Beberapa di antara kalian banyak kok yang akhirnya bisa jalan-jalan traveling keluar. Itu yang saya lihat di sini. Sehingga cara kamu menstabilkan kondisi kesehatan mental dan fisik, kamu sekalian olahraga, misalnya mungkin hiking atau jalan-jalan yang misalnya kayak water sport kayak gitu contohnya, kurang lebih ya, apapun itu yang kegiatan outdoor ya, kegiatan outdoor tapi yang membuat tubuh sehat, itu salah satunya. Di sini untuk lebih kayak membakar kalori, jadi kayak berarti kan banyak-banyak bergerak ya, olahraga. Lalu berikutnya Emperor, di sini ada kartu Death. Oke, ini major loh dua-duanya, dan ini juga major. Jadi gini, sepertinya kamu di tahun-tahun sebelumnya ya, hingga tahun 2022 Gemini bukannya gimana ya, tapi kayak kamu sepertinya ada naik turun dari kondisi mood, dari kondisi emosi, pikiran, itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau saya lihat kondisi mungkin di tahun-tahun sebelumnya hingga di awal tahun 2022 atau pertengahan memang kan naik turun, cuman nanti kayak kamu akan ada titik poin di mana kayak sadar bahwa aku nggak bisa terus-terusan kayak begini. Karena ketika kamu improve dari pola pikiran, emosi atau bangkit, di sini ternyata ketika pikiran dan emosi kamu stabil, ternyata itu mempengaruhi kesehatan kamu. Kesehatan kamu jadi jarang sakit-sakitan juga tubuh kamu, seperti itu. Jadi memang sih kalau misalnya kesehatan mental itu memang sangat mempengaruhi loh sama kesehatan fisik. Seperti itu. Jadi kesehatan fisik bisa drop juga tanpa kita ketahui. Jadi lebih kayak mengelola pikiran, emosi, dan perasaan. Itu salah satunya. Itu bisa membantu. Atau dibalik, memang harus tadi fisiknya dulu yang digembleng. Biar apa? Kesehatan mentalnya juga lebih stabil. Itu makanya digemblengnya Gemini di tahun 2022 itu lebih ke gerak fisik dulu. Perhatikan kebutuhan fisik itu apa saja, gizi apa saja, vitamin apa saja, konsumsi apa saja. Karena di sini saya lihat Gemini di tahun 2022 kamu akan melakukan sebuah gaya hidup yang baru, di mana di sini memang kamu jadi paham apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. 4 sehat-sehat 5 sempurnanya itu, seperti mungkin kamu juga diet juga sehat, pola makan yang sehat, dan yang lain-lainnya. Itu yang saya lihat terkait kesehatan. Cuman di sini ya lebih ke arah hati-hati sama pikiran. Karena tanpa kita sadari, jika kita terus-terusan terjebak pada rasa yang tidak nyaman, itu nyata loh mempengaruhi tubuh. Seperti itu. Karena saya sendiri juga pernah merasakan di titik seperti itu. Itu yang saya lihat dan rasakan di sini. Oke, sebelum saya tutup, saya juga akan bacakan untuk reading kira-kira pesan apa sih dari semesta untuk kalian ya. Nah, di sini saya ingin tarik dua. Nah, yang pertama, I balance my masculine and feminine side. Jadi kayak ini nyambungnya sama Two of Wands yang tadi ya, Dominion. Jadi kamu balance antara pikiran, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Jadi istilah kata gini, kalau kamu udah capek ya udah istirahat. Seperti itu. Kalau kamu suntuk, kamu mau jalan-jalan ya silahkan, kayak gitu loh. Jadi kayak tidak perlu dipertanyakan atau dipusingkan terlalu lama. Ya udah, biarkan
mengalir. Apa yang ingin kamu lakukan, baik dari pikiran dan tubuh kamu butuhnya apa, biarkan mengalir. Karena ketika kamu memfusingkan dengan kenapa, terkadang malah itu membuat tubuh kamu stres tanpa kamu sadari. Seperti itu ya. Nah, di sini I'm willing to release old negative belief. They are only thoughts that stand in my way. My new thoughts are positive and fulfilling. Jadi kayak aku bersedia untuk melepaskan semua rasa percaya atau pemikiran yang negatif atau yang sudah tua, karena ya itu hanya pemikiranku yang ternyata menghambat perkembanganku. Jadi pemikiranku yang baru ini sekarang itu lebih positif dan lebih memenuhi dalam artian lebih gimana ya, membuat diriku tuh menjadi lebih bersyukur juga salah satunya. Jadi kayak mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini. Itu yang saya lihat di sini. Lalu pesan terakhirnya adalah kalau saya baca ya. Sebentar. Kartunya susah diambil. Nah, ini. Sundress, do it for you. Jadi kayak kamu harus ini adalah waktunya untuk perhatikan apa yang tubuh kamu butuhkan. Sama seperti tadi. Terus di sini ada kartu villain, nyambung sama kartu ini loh, nyambung loh. Ini kartu ini saling nyambung. Jadi villain di sini adalah kamu punya kok hak atau kesempatan untuk mengubah pemikiran kamu, mengubah jalan cerita hidup kamu. Kalau kamu ingin berubah menjadi lebih baik, ya itu kamu punya hak kok. Tapi solusinya dan caranya gimana? Nah, itu yang perlu kamu mulai rencanakan dari sekarang, bukan nanti-nanti. Seperti itu, dicicil-cicil tidak apa-apa, tidak langsung brek banyak. Sebab sambil dicicil, sambil dijalani, cicil jalani, itu lebih bagus ketimbang nunggu semuanya lengkap baru jalanin. Yang ada takutnya nanti jadi penundaan. Itu yang saya rasakan di sini untuk Gemini ya. Oke, itu saja hasil reading dari saya untuk zodiak Gemini terkait apa sih yang kira-kira akan datang di tahun 2002 nanti. Selain itu, saya juga sebelumnya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Dan saya juga mau izin pamit undur diri dulu ya. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Oke, see you next time. Bye-bye.